Pemirsa, bencana cuaca ekstrim yang melanda Sukabumi telah menyebabkan kerusakan di 69 titik lokasi di seluruh kota Sukabumi. Untuk membahasnya, pemirsa sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore kali ini, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi BNPB, Abdul Muhari. Selamat sore, Pak Abdul. Pak Abdul, kami masih belum bisa mendengar suara Anda. Mohon untuk dibuka terlebih dahulu, Pak Abdul. Selamat sore, Mbak Anissa. Baik. Pak Abdul, kalau dari data yang sudah tadi kita sebutkan, apa saja dampak dari bencana cuaca ekstrim yang melanda? Sudah ada 69 titik begitu yang tercatat lokasinya di seluruh kota Sukabumi? Ya, memang berdasarkan dari perakiraan cuaca yang disampaikan BMKG, sebenarnya tidak hanya di Sukabumi ya, di Garut, Kabupaten Bandung, BNPB juga mencatat di beberapa tempat yang lain terdapat bencana hidrometeorologi basah, khususnya banjir dan tanah longsor. Untuk Sukabumi, kita sudah menurunkan tim saat ini sedang bekerja di lapangan untuk mendata lebih detail kerusakan-kerusakan di sekitar 60 titik itu, apa yang kerusakan seperti apa, karena banjir dan banjir bandang ini memang biasanya mengalami berdampak rusak, tapi skala kerusakannya itu sedang didata oleh tim di lapangan. TRC BNPB sudah di lokasi dan kita akan bekerja dengan BPBD. Kita harapkan dalam 1-2 hari ini data detail kerusakan dan langkah-langkah yang akan kita lakukan itu bisa segera kita reformulasikan, Mbak Anissa. Ya, data kerusakan masih dicatat, tapi kalau untuk catatan dari BPDD untuk lokasi yang paling parah tercatat oleh BPBD sendiri di wilayah mana, Pak Abdul? Sebenarnya ini cukup merata ya, karena banjir ini dalam laporan yang kami terima ada berdampak di beberapa kecamatan, tetapi ini kembali lagi yang kami sampaikan bahwa ada banjir di beberapa titik yang memang arusnya cukup deras, seperti yang kita lihat di visual. Ada di beberapa titik yang sifatnya hanya genangan. Nah, ini kita sedang mendata tidak hanya kerusakan fisik bangunan, tetapi juga kerugian aset secara langsung, seperti tempat berdagang atau motor atau aset-aset masyarakat lainnya yang sedang kita data dengan detail bersama dengan BPBD di daerah, Mbak Anissa. Karena yang visual kita lihat ini di satu tempat ini memang daerah yang topografinya agak curam ya, sehingga dan dekat dengan daerah luapan air, sehingga memang di sini arusnya terlihat sangat deras. Tetapi di tempat ini ada yang berupa genangan saja, sehingga ini untuk pendataannya memang kami harapkan, karena cuaca dalam 1 hari ini juga cukup kondusif di lapangan, kita harapkan selesai 1-2 hari ini. Ya, tingkat kederasan air ini cukup berbeda, tapi kalau untuk hal ini kita mengingat juga masih dalam musim penghujan, begitu bagaimana kemudian antisipasi dari BNPB sendiri untuk mengatasi hal ini, Pak Abdul? Kita berkoordinasi terus dengan BMKG, karena memang untuk tanggal 4 dan 5 itu BMKG memang menyampaikan ada beberapa daerah dengan status siaga intensitas hujan tinggi. Dan memang dari beberapa tempat yang disampaikan BMKG itu kemudian menjadi memicu bencana hidrometeorologi ya, seperti tadi yang saya sampaikan, tidak hanya di Sukabumi, kita tahu di beberapa titik di Jakarta juga demikian, Tangerang tanah longsor, Tangsel juga ada beberapa titik longsor, Kabupaten Bogor dan seterusnya. Nah, ada hal yang penting untuk kita sampaikan kepada masyarakat, karena kita baru akan masuk fase hujan. Kalau terjadi intensitas hujan tinggi, kalau di lapangan hujan tinggi ini visualisasi kita, jarak pandang kita biasanya kurang dari 100 meter. Nah, kalau ini terjadi terus lebih dari 1 jam, maka kami berharap masyarakat yang kebetulan pada saat itu sedang beraktivitas di luar ruangan segera menepi, cari tempat aman dulu, karena pasti biasanya itu menimbulkan bencana baik itu tanah longsor. Oke, baik. Kami harapkan tentu dari BNPB dan juga pihak jajaran terkait ini dapat tetap siaga begitu ya dalam kondisi seperti sekarang ini. Terima kasih kalau begitu atas informasi Anda, Kepala Pusat Data Informasi dan juga Komunikasi BNPB, Abdul Muhari. Selamat sore. Sore, Mbak.